Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabawadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akul muslimi la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasbi imri'in minas syarri an yahkira akahu al-muslima. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Akhrajahu Muslimun. La tahasadu, ini asalnya la tatahasadu, kan dari tahasada. Tahasada, ya tahasadu artinya saling hasad. Janganlah kamu saling dengki, saling iri hati satu sama lain. Wala tanajasu, juga asalnya wala tatanajasu, bihalfi ihdasahaini, dengan membuang salah satu dari dua tak. Janganlah kamu saling najis. Di dalam fikih ada yang namanya bai'un najisin. Sin bukan sin ya. Bai'un najisin itu artinya seseorang menawar barang dagangan orang dengan tawaran tinggi, bukan maksud dia ingin membeli, melainkan ingin membujuk orang. Itu najis. Wala tanajasu, janganlah kamu melakukan najis. Wala tabawadu, asalnya wala tatabawadu, janganlah kamu saling benci satu sama lain. Wala tadabaru, asalnya wala tatadabaru. Tadabaru ya tadabaru, maknanya tapoto'a ya tapoto'a, saling memutuskan hubungan satu sama lain. Pihak sana memutuskan, pihak sini memutuskan hubungan. Jangan itu. Ini beberapa larangan dari Nabi ya. Tahasud, tanajus, tabawud, dan tadabur. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah kamu menjual. Wala yabi', janganlah menjual. Ba'dukum, siapa sebagian dari kamu, ala bai'i ba'din, atas jual belinya sebagian yang lain. Namanya al-bai'u alal bai'i, namanya. Sama dengan al-khidbatu alal khidbati, pinangan atas pinangan. Meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain tak boleh itu. Terkecuali pinangan yang pertama tak diterima, atau diterima tapi sudah putus, boleh dipinang. Di sini al-bai'u alal bai'i, jual beli atas jual beli. Kamu jangan beli itu, beli ini saja. Kamu jangan menjual itu ke itu, jual saja ke saya. Padahal sudah ada tawar menawar dengan orang lain. Itu dilarang itu. Sama dengan as-saumu alas-saumi, tawaran atas tawaran. Sudah ditawar orang, ditawar
menyakitkan hati. Hal-hal yang bisa menyakitkan hatinya orang lain tak boleh dilakukan. Wa kunu, dan adalah kamu sekalian, ibadallahi, adalah hamba-hamba Allah, ikhwanan, hale bersaudara. Hendaklah kamu sekalian itu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara satu sama lain, yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslimin, orang muslim itu saudaranya orang muslim. Ini namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yang paling betul dikatakan ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan di kalangan kaum muslimin. Orang muslim itu dengan muslim yang lain adalah saudara. La yazlimuhu, tidak boleh zalim siapa muslim kepada muslim. Masa sesama muslim saling zalim? Jangankan sesama muslim, kepada orang yang beragama lain pun tak boleh zalim. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh membiarkan muslim kepada muslim. Khadzala yakhdhulu itu kebalikannya nasara yansuru. Nasara yansuru kan membantu, menolong, membela. Kebalikannya yakhdhuluhu ini melihat saudaranya terbengkalai dalam kondisi memprihatinkan, dibiarkan saja, itu yakhdhuluhu. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh meremehkan muslim kepada muslim. Tak boleh muslim meremehkan muslim. Ini ajaran yang sangat mulia ini. At-taqwa hahuna, adapun takwa itu tempatnya di sini, katanya Nabi. Di sini itu di mana? Wa yushiru ila sadrihi, sambil memberikan isyarat siapa Nabi kepada dadanya. Artinya takwa itu tempatnya di dalam dada, di dalam hati. Nabi memberikan isyarat ke dadanya salasa marratin, 3 kali. Artinya kita sama-sama tidak tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa itu. Kenapa kok tak tahu? Karena takwa itu tempatnya di sini, di dalam hati. Yang paling tahu ya Allah itu. Yang tahu, bukan yang paling tahu, yang tahu. Kadang-kadang penampilannya takwa, tapi sesungguhnya tak takwa. Orang-orang yang dikira tak takwa itu tak mustahil dia orang takwa. Bihasbi mri'in, adapun kecukupan seseorang. Bihasbi ini baknya huruf jar zaid, ya. Kalau di dalam nahwu seringkali yang dijadikan contoh ba zaid adalah bihasbika dirhamun. Bihasbika dirhamun, adapun kecukupanmu adalah 1 dirham. Bihasbika itu menjadi mubtada, baknya ba huruf jar zaid. Hasbika menjadi mubtada, dirhamun menjadi khabar. Ya sama dengan ini, bihasbi mri'in, adapun kecukupan seseorang, minas syarri, dari keburukan. Maksudnya benar-benar cukup buruk seseorang, ya. Adapun kecukupan orang dari keburukan, an yahkira akahu al-muslimah, ialah meremehkan kepada saudaranya yang muslim. Orang yang meremehkan orang yang sama-sama muslimnya, orang itu sudah cukup sebagai orang yang buruk, cukup buruk. Kullul muslimi alal muslimi haramun, adapun setiap orang muslim atas muslim haramun, adalah haram. Al-kullul muslimi, adapun orang muslim, semua orang muslim,
muslimi atas orang muslim haramun adalah haram, damuhu apa darahnya, wa maluhu dan hartanya, wa irduhu dan kehormatannya. Orang muslim itu darahnya haram. Haram tidak berarti tak boleh dimakan. Haram artinya tidak boleh ditumpahkan. Jangan sampai ada pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Darahnya haram, hartanya haram. Tak boleh seseorang mengambil hartanya orang lain. Wa irduhu dan kehormatannya haram. Apa yang dimaksud kehormatannya haram? Kita tidak boleh mengejek seseorang karena mengganggu kehormatan. Tak boleh, tidak boleh menghibah seseorang, itu mengganggu kehormatan. Akhrajahu Muslimun mengeluarkan kepada hadis itu siapa Imam Muslim. Wa an Qutbah bin Malik, dan dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Qutbah bin Malik. Kana Rasulullah, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ialah bersabda yang isinya doa. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal azwaj. Allahumma wahai Allah, jannibni. Jannib itu amar dari jannaba yujannibu, jannib. Allahumma wahai Allah, jannibni, jauhkanlah aku. Jauhkanlah aku mungkaratil akhlaki, dari mungkaratil akhlak. Mungkaratil akhlak itu min idhafati sifat lil mausuf, asalnya al akhlakil mungkarat, akhlak yang mungkarat. Yang dimaksud al akhlak al mazmumah. Akhlak itu kan ada dua, ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah artinya sifat-sifat atau karakter-karakter yang terpuji, seperti ikhlas, tawadhu. Itu kan akhlak mahmudah. Dermawan, adil, itu akhlak mahmudah. Kebalikannya akhlak mahmudah, akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, seperti takabur, riya, kikir, hubud dunia. Itu akhlak yang mazmumah, atau disebut dengan akhlak mungkar karena sini mungkaratil akhlak. Jauhkanlah aku daripada akhlak yang mungkarat, akhlak yang mazmumah, akhlak yang tak terpuji. Akhlak itu tidak sama dengan sopan santun. Akhlak ya bahasa sekarang ya karakter itu. Wal a'mali, asalnya wa munkaratil a'mali, dan amal-amal yang mungkarat. Amal-amal yang mungkarat artinya amal yang secara syarak tak benar, yang tidak diakui kebenarannya oleh syarak atau menurut tradisi. Itu amal-amal yang mungkarat. Berzina, mencuri, itu amal yang mungkarat. Wal ahwa'i, yakni wa munkaratil ahwa. Ahwa itu jamak dari hawa. Hawa itu artinya ma tastahihin nafsu. Setiap apa yang menjadi keinginan nafsu itu namanya hawa.
hanya adwa. Kalau dawa jamaknya adwiyah. Wal adwa'i dan jauhkan pula aku daripada penyakit-penyakit yang mungkar. Penyakit-penyakit yang tak bagus ya. Seperti judam, seperti baros, seperti AIDS itu kan, itu termasuk mungkaratil adwa'i. Virus HIV yang kemudian jadi AIDS itu. Jadi di antara doanya Nabi adalah ini, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Wahai Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkarat, dari amal-amal yang mungkarat, dari hawa-hawa nafsu yang mungkarat, dari penyakit-penyakit yang mungkarat. Akhrajahu At-Tirmidzi, mengeluarkan kepada hadis itu siapa At-Tirmidzi, wa sahhahu Al-Hakim, dan mensahihkan kepada hadis itu siapa Al-Hakim. Wal lafdzu lahu, adapun redaksi adalah kepunyaan Al-Hakim. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'izan fatukhlifahu. La tumari, ini dari asal maro yumari ya, sama dengan aqayu akila qayula. Maro yumari, maro yumari. La tumari, jazamnya dengan membuang iya, asalnya tumari. Janganlah kamu mendebat akhaka kepada saudaramu. Tidak boleh mendebat orang lain yang maksudnya ingin menjatuhkan ya. Kalau berdebat untuk mencari kebenaran, bagus itu. Bukan debat yang mana musyawarah ya. Musyawarah itu maksudnya kan ingin mencari kebenaran. Barangkali kebenaran muncul dari si A, bisa dari si B, dari siapa saja, kalau benar harus diterima. Yang tak boleh ini mendebat untuk menjatuhkan. Janganlah kamu mendebat akhaka kepada saudaramu. Wala tumazih, mazah yumazih, wala tumazih, janganlah kamu bergurau kepada saudaramu. Suka bergurau. Bergurau boleh, tapi jangan banyak-banyak. Gurau itu kan boleh juga, tapi jangan banyak-banyak. Wala ta'idhu, dan janganlah kamu berjanji akahu kepada saudaramu. Berjanji mau'idan, dengan janji, fatukhlifahu, lalu kemudian kamu tak menepati janji itu. Tak menepati janji. Jangan suka berjanji yang kemudian janji itu tak ditepati. Janji kepada siapa saja ya, tidak boleh tak ditepati. Agar supaya tidak melanggar janji, jangan berjanji. Orang-orang dulu itu benar-benar menjauhkan diri dari menyalahi janji kepada siapapun, termasuk kepada anaknya yang masih di bawah umur. Kalau ingin menyenangkan anaknya yang masih di bawah umur, ketika dia mau berangkat kemana, ke pasar, ke toko, tidak berani mengatakan kamu nanti akan saya bawakan oleh-oleh. Tak berani orang-orang dulu bilang seperti itu, karena takut jangan-jangan tak dapat. Maka caranya
Akhrajahu At-Tirmidzi, mengeluarkan kepada hadis itu siapa At-Tirmidzi, bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Meskipun sanadnya dhaif, ini ajaran luar biasa. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Sa'id, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Khoslatani, ada dua perkara atau ada dua sifat yang tak berkumpul di dalam seorang mukmin. Ada dua perkara, ada dua sifat yang tak akan berkumpul kedua-duanya di dalam seorang mukmin. Kalau salah satunya mungkin ada. Apa dua sifat yang tak berkumpul di dalam seorang mukmin? Yaitu al-bukhlu, kikir, usu'ul khuluqi, dan jelek akhlaknya. Tidak akan ada orang mukmin yang di samping kikir akhlaknya jelek, di samping akhlaknya jelek kikir lagi. Paling kalau orang mukmin akhlaknya bagus tapi kikir, atau tak kikir tapi akhlaknya. Kalau kedua-duanya tidak akan ada orang mukmin itu. Tapi kenyataannya ada ya. Selain kikir akhlaknya jelek. Kikir itu tidak bagus. Harus diperangi kikir itu. Memang kikir itu karakter juga, bawaan. Kikir dermawan itu karakter, tapi bisa diperangi itu. Orang dermawan itu ada kalanya dermawan sudah dari sananya, sejak lahir dilahirkan dermawan. Sebagian orang pada dasarnya dia kikir, tapi karena punya ilmu, kekikirannya diperangi. Akhirnya bisa dermawan juga, dermawan terpaksa, ada apa-apa. Melihat orang lain menderita padahal dirinya bisa membantu, lalu tak membantu karena kikir, itu kan jelek sekali. Akhrajahu At-Tirmidzi, mengeluarkan kepada hadis ini siapa At-Tirmidzi. Wa fi sanadihi du'fun, ialah di dalam sanadnya hadis ini terdapat kedhaifan, ada unsur kedhaifan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustabbani ma qala fa'alal badi'i ma lam ya'tadi al-mawlum, akhrajahu Muslim. Al-mustabbani ini dari sabbaya subuh itu. Sabbaya subuh itu kan mencaci maki ya. Sabbaya subuh diikutkan bab isti'an ditambah hamzah dan as-sa sesudah fa'il menjadi istabba. Sabba menjadi istabba.
badi, maka ialah atas orang yang mulai lebih dulu. Caci maki siapa yang mulai lebih dulu? Maka yang melakukan caci maki pertama kali itulah dia yang berdosa. Karena orang yang dianiaya itu diperkenankan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan itu standar ya. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu standar, diperkenankan. Tapi di bawah yang standar adalah yang ideal. Yang ideal itu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dalam Al-Quran dikatakan, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Jikalau kamu mau membalas, silahkan kamu membalas dengan balasan yang setimpal. Itu diperkenankan itu. Caci maki dibalas dengan caci maki. Itu standar. Tapi wala in sabartum, jikalau kamu sabar, lahuwa khairul lis-sabirin, niscaya itu adalah yang lebih baik. Yang pertama itu ajaran standar, yang kedua ajaran yang ideal. Maka yang berdosa adalah tanggungan orang siapa yang memulai malam ya'tadil mazlumu, selama tidak melampaui batas siapa pihak yang dizalimi. Selama tidak melampaui batas siapa pihak yang dizalimi. Katakanlah pihak yang zalim itu yang memulai, yang dicaci maki pertama kali namanya mazlum. Kadang-kadang caci makinya 1 kali, balasannya 10 kali. Itu namanya ya tadi itu balasannya. Lain itu sudah malam ya tadil mazlumu, selama tak melampaui batas siapa pihak yang dizalimi. Akhrajahu Muslimun. Wa an Abi Firmata wa